Baik Pak Uto, mohon maaf tadi pertanyaannya apa ya Pak? Bisa diulangin? Baik, langsung pertanyaannya saja Ibu. Yang saya tanyakan bagaimana cara Ibu untuk menanamkan pendidikan karakter bila dikaitkan dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama nilai-nilai luhur Pancasila pertama, sila 1 sampai dengan sila kelima, yang mana tiap-tiap sila dari Pancasila memiliki butir nilai Pancasila yang sangat luhur dan dijunjung tinggi. Itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Oto dan terima kasih penanya yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Mohon maaf mungkin ini agak sedikit suaranya kredit karena saya juga masih berada dalam ruang rapat. Buat saya, bagaimana penanaman nilai-nilai dari Pancasila untuk membangun karakter para generasi bangsa itu kembali kepada bagaimana peran perempuan yang sangat dominan. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak tidak berperan dalam pendidikan karakter putra-putrinya, tetapi sekali lagi bahwa dominasi perempuan sebagai ibu yang melahirkan dan perempuan sebagai tokoh sentral dari pendidikan pertama untuk anak itu memegang peran penting dalam melakukan keteladanan-keteladanan di dalam sebuah basis keluarga. Tanpa keteladanan, maka itu tidak akan bisa kita laksanakan bersama-sama. Nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam sila pertama, sudah pasti kita harus bisa melakukan kegiatan bersama putra-putri dalam melaksanakan sila yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun nilai kemanusiaan di antara sesama manusia, sesama kehidupan, bahkan bagaimana cara seorang perempuan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bisa menjaga lingkungan, itu juga dilakukan dengan keteladanan, contoh bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita ikut terlibat aktif di dalam membantu sesama dengan misalnya bakti sosial, memberikan makanan yang kita miliki kepada tetangga kanan kiri yang memang sedang terdampak kasus COVID yang hari ini banyak membelit kehidupan masyarakat di sekeliling kita. Kemudian bagaimana nilai-nilai dari persatuan, bagaimana kita menghargai perbedaan, bagaimana nilai-nilai toleransi itu kita berikan kepada putra-putri kita, dan bagaimana kita bersikap adil terhadap seluruh sesama kehidupan. Nah, Pak Oto, terkait dari situasi yang semakin melihat peran perempuan memiliki peran ganda, di mana di satu sisi juga sebagai ibu, tetapi peran ganda perempuan juga menuntut perempuan untuk bisa mencari nafkah di luar, maka ini tidak boleh kita menjadi lupa bahwa kita memiliki tugas mulia sebagai bagian dari aktor perubahan, aktor penggerak, dinamisator bagi membangun karakter dan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga kita masing-masing. Saya kira alat komunikasi media, HP yang hampir di semua level memiliki dan anak-anak kita juga memiliki, itu juga merupakan bagi saya pedang bermata dua. Di satu sisi akan berdampak positif bila itu bisa dilaksanakan seoptimal mungkin, tetapi di satu sisi itu juga akan menjadi malapetaka bila kita tidak mampu mengolahnya dengan baik. Saya kira di dalam sebuah kesibukan di dalam rumah, di mana ayah mencari nafkah, ibu mencari nafkah, alat media ini justru kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, ini tetap akan selalu menghubungkan komunikasi kita dengan putra-putri kita di rumah. Nah, cara-cara seperti inilah yang harus kita mulai gerakan, mulai lakukan, karena jumlah perempuan sangat banyak. Bila intoleransi merebak di Indonesia, bila moral generasi bangsa sudah bergeser dari nilai-nilai keluhuran, mari kita cek, ini kesalahan siapa? Ini juga bagian dari tanggung jawab perempuan yang selama ini abai dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya untuk mendidik generasi bangsa. Saya kira demikian Pak Oto, terima kasih.